Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital pada tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Negeri 1 Tembuku. Senang sekali bisa menyapa kalian semua di sini. Ini adalah pembelajaran online kita yang perdana ya. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun Ibu sangat senang sekali, Ibu sangat antusias sekali untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada pertemuan perdana kita hari ini, kita isi dengan acara perkenalan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian kita juga akan membahas tentang apa sih itu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mungkin kalian semua baru pertama kali mendengar nama mata pelajaran itu, kemudian bagaimana proses pembelajarannya yang kita lakukan secara daring, penilaiannya bagaimana, dan bagaimana aturan yang nanti harus kalian patuhi selama mengikuti proses pembelajaran secara daring ini. Baiklah, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Cokorde Istre Istiawati. Kalian bisa memanggil Bu Cois. Tempat tanggal lahir di Denpasar 11 Desember 1991. Alamat lengkapnya di Banjar Dinas Penebel Kelod, Penebel Tabanan. Jadi lumayan jauh ya dari Tabanan ke Bangli. Tempat tugasnya di SMK Negeri 1 Tembuku, sudah 5 tahun dari tahun 2015. Pendidikannya S1 Pendidikan Biologi. Kemudian mapel yang diampu itu biologi sebagai mapel utama dan juga simulasi dan komunikasi digital. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang apa sih itu simulasi dan komunikasi digital. Jadi, simulasi dan komunikasi digital atau mata pelajaran yang disingkat dengan SIMDIK atau SDG itu adalah salah satu mata pelajaran di SMK, itu termasuk ke dalam mata pelajaran C1, dasar bidang keahlian. Ya, jadi di SMK ini kalian akan dapat pelajaran, yaitu mata pelajaran yang muatannya umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Muatan kewilayahan seperti bahasa Bali. Kemudian ada juga mata pelajaran yang tergolong ke dalam produktif atau sesuai dengan bidang keahlian kalian. Itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu C1 dasar bidang keahlian, ada C2 dasar keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Nah, simulasi dan komunikasi digital ini termasuk ke dalam mata pelajaran C1, yaitu dasar bidang keahlian. Jadi semua kompetensi keahlian, program keahlian yang ada di SMK itu dapat mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah pelajaran wajib bagi seluruh siswa SMK. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa sih kita perlu belajar simulasi dan komunikasi digital? Nah, jadi kemampuan untuk mengomunikasikan gagasan itu merupakan kebutuhan setiap orang. Pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini, kalian akan diajarkan tentang bagaimana menggali ide untuk memecahkan masalah terkait produk atau layanan, mencari solusi alternatif, dan mengomunikasikan dalam bentuk kolaborasi dan berbagi pakai, sehingga SIMDIK ini merupakan salah satu life skill nantinya. Nah, jadi diharapkan
pada setiap topik di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kalian menghasilkan suatu produk, kalian menghasilkan suatu karya yang nanti merupakan sebuah solusi bagi permasalahan yang ada. Jadi kalian berusaha untuk mencari solusi dan menghasilkan sebuah karya atau produk berdasarkan solusi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa kompetensi yang akan kalian dapatkan ketika kalian mempelajari simulasi dan komunikasi digital. Jadi ketentuannya, yang pertama ada namanya kompetensi inti. Kompetensi inti ini dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi inti 3, pengetahuan, dan kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Jadi ini adalah berupa pengetahuan yang nanti akan kalian peroleh, sedangkan yang ini adalah keterampilan yang nanti kalian peroleh dan kalian dapatkan pada waktu kalian pelajari tentang simulasi dan komunikasi digital. Nanti ini tinggal dibaca saja ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang nanti kalian dapatkan. Kompetensi dasar ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya, pada semester 1 ini ada 7 kompetensi dasar yang nanti akan kalian kuasai. Yang pertama, pembelajaran kita minggu depan itu kita mulai dengan kompetensi dasar, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, kemudian yang kedua, menerapkan metode Petaminda. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Yang keempat, menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Yang kelima, menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Yang keenam, menerapkan teknik presentasi yang efektif. Dan yang ketujuh, menganalisis pembuatan e-book. Nah, jadi diharapkan pada waktu semester 1 ini selesai, ketujuh kompetensi dasar ini sudah kalian kuasai. Nah, untuk selanjutnya, keterampilan yang nanti kalian kuasai pada waktu semester 1, yaitu yang pertama, menggunakan fungsi-fungsi perintah, itu sesuai dengan KD yang pengetahuan yang pertama tadi juga, itu beriringan nanti kita akan pelajari. Kemudian membuat Petaminda. Selanjutnya menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, yaitu kita menggunakan nanti Microsoft Excel yang akan kita gunakan. Kemudian membuat slide untuk presentasi, nanti kita gunakan Microsoft PowerPoint ya. Nanti kalian membuat sebuah PowerPoint nanti. Kemudian melakukan presentasi yang efektif, dan yang terakhir membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Selanjutnya semester 2 bagian pengetahuan itu sama juga, ada 7 komponen, ada 7 KD yang nanti akan kalian kuasai. Yang pertama yaitu memahami konsep kewargaan digital, kemudian menerapkan teknik penelusuran atau search engine, kemudian menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, kemudian menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring, kemudian merancang dokumen tahap praproduksi, menganalisis produksi video, animasi, dan atau musik digital. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi pasca produksi video, animasi, dan atau musik digital. Jadi ini yang semester 2 ini lumayan berat sebenarnya ya. Jadi pada 3 KD terakhir ini itu ada produk yang nanti kalian hasilkan, itu bisa berupa video, animasi, atau juga musik digital. Tampilannya juga bisa kalian perhatikan di sini, ada 7 juga kompetensi dasarnya. Yang pertama, merumuskan etika kewargaan digital, kemudian melakukan penelusuran informasi, kemudian melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, kemudian menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Selanjutnya, membuat dokumen tahap praproduksi, lalu memproduksi video dan atau animasi dan komunikasi dan musik digital.
Dan yang terakhir, membuat laporan hasil pasca produksi. Nah, itu adalah kompetensi dasar baik pengetahuan dan juga keterampilan yang kalian peroleh pada waktu setahun belajar di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, kemudian bagaimana penilaian pembelajarannya? Sama seperti mata pelajaran yang lain dan mungkin hampir sama seperti di SMP mungkin ya. Nah, di SMK ini ada 3 jenis penilaian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester. Nah, penilaian harian itu nanti ada penilaian pengetahuan, KD pengetahuan yang tadi sudah kalian dapatkan, kemudian penilaian KD keterampilan juga. Kalau KD pengetahuan itu biasanya kita nilai dengan menggunakan penugasan dan juga ulangan harian. Kemudian kalau penilaian KD keterampilan itu bisa tergantung nanti keterampilannya, bisa berupa penugasan, bisa berupa proyek maksudnya, atau bisa juga berupa kinerja. Nanti tergantung dari KD-nya ya. Kemudian kalau PTS, penilaian tengah semester, kemudian yang terakhir itu biasanya pertengahan ya. Ketika sudah 3 atau 4 KD sudah kita lalui, lanjut dengan PTS, kemudian yang terakhir baru ada penilaian akhir semester. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal itu serentak semuanya kita menggunakan KKM Satuan Pendidikan di SMK Negeri 1 Temuku. Untuk kelas 10, KKM-nya 65. Jadi kalau misalnya kalian kurang dari 65, kalian mengikuti proses remedial. Sedangkan kalau misalnya sudah di atas 65, kalian bisa mengikuti proses penganyaan. Seperti itu ya, anak-anak semuanya. Nah, kemudian di sini ada tata tertib dalam pembelajaran online. Ini khusus untuk mata pelajaran yang Ibu ampu. Yang pertama, itu intinya kalau kalian mau lulus dengan kompeten, kalian mau mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan memperoleh hasil yang baik, kalian harus mengikuti tata tertib yang telah Ibu rangkum di sini. Ya, jadi yang pertama, kalian harus tepat waktu, baik itu dalam mengisi absensi, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan juga pengumpulan tugasan evaluasi berupa ulangan harian atau nanti PTS PAS ya. Jadi harus tepat waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus tertib dalam mengikuti proses pembelajaran online. Kalian tidak boleh menciptakan keributan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau ribut-ribut di grup yang masih berkaitan dengan diskusi pembelajaran, silahkan. Tapi kalau misalnya kalian ribut tentang masalah apa gitu yang di luar konteks pembelajaran, itu tolong nanti tidak dilakukan. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketiga, apabila ada yang tidak dipahami, segera bertanya dan berusaha mencari tahu jawabannya ya. Jadi usahakan kalian itu jangan diam, jangan pasif di grup. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kurang jelas misalnya penjelasannya Ibu, atau ada hal yang tidak kalian pahami tentang pembelajaran itu, segera langsung tanyakan. Bisa japri, bisa komen juga di Google Classroom, jadi banyak medianya. Jadi ya kalian tidak seperti di kelas langsung angkat tangan segala macam. Jadi kalian lebih memperoleh kemudahan kalau misalnya belajar online seperti ini. Jangan diam-diam, harus aktif. Kemudian yang keempat, apabila ada kendala selama proses pembelajaran daring seperti ketiadaan atau kerusakan perangkat, itu segera dikomunikasikan. Kembali lagi seperti yang Ibu sampaikan tadi, jangan diam, jangan pasif. Kalau misalnya ada yang tidak bisa mengakses Google Classroom-nya misalnya, perangkatnya rusak atau kurang paket data misalnya segala macam, itu tolong disampaikan. Apapun alasannya kalian, Ibu pasti dengarkan dulu. Ya, nanti kita cari solusinya sama-sama. Kemudian untuk yang kelima, mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengumpulkan tugasnya dengan baik, kalian kerjakan dengan baik, Ibu yakin Ibu pasti berikan nilai. Ya, beda kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan, tidak mengerjakan. Nah, jadi dari mana dapat nilainya? Kan nggak bisa nanti diberikan nilai.
Kemudian yang terakhir adalah menjaga sopan santun dalam berkomunikasi. Ini yang paling penting. Tidak ada saling ejek, tidak ada sara, tidak ada saling bullying misalnya, kalian menjelekkan sama temannya, dan segala macam itu tolong jangan dilakukan. Sopan santun itu yang kita jaga. Nah, jadi di sini yang terakhir ada quotes yang Ibu cantumkan di sini. Ini Ibu kutip dari Mbah Google ya. Bisa kalian baca, bisa kalian cari juga di sana. Berikan seorang pria semangkuk nasi dan Anda akan berinya makanan untuk sehari. Sedangkan apabila mengajarkan seorang pria untuk memelihara padi, Anda akan berinya makanan seumur hidup. Nah, jadi bisa kalian tangkap di sini maknanya adalah apa, Nana? Nah, benar sekali. Intinya, ketika kita belajar, ketika kita memperoleh ilmu tentang sesuatu, itu adalah bekal kita untuk seumur hidup. Kalian akan banyak memperoleh pengalaman, kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan dan juga memperoleh solusi dari setiap permasalahan yang kalian alami. Seperti itu ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini, itu saja pertemuan pertama kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apapun yang Ibu maksudkan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran dari minggu depan. Ingat, jaga kondisi kesehatan, tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri dengan selamat pagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya.